Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pejuang Riyadhah, Masya Allah, akhirnya ya balik lagi di channel YouTube aku, Ovi Samsia. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang, salam kenal. Aku Ovi. Jadi di YouTube ini aku tuh sering banget ngebahas tentang Riyadhah amalan jalur langit, terutama Riyadhah W40H. Oh ya, sebelum lanjut ke videonya, di sini aku mau terima kasih banget buat teman-teman yang kemarin sudah sempat beli dan order buku Riyadhah with Love ini. Alhamdulillah kemarin buku Riyadhah with Love itu masuk trending TikTok nomor 3 ya, kategori buku Islami dan filsafat. Masya Allah, keren banget sih teman-teman ya. Semakin kesini makin banyak yang tertarik untuk Riyadhah W40H. Oh ya, jadi hari ini aku itu mau ngebahas tentang kenapa sih jalur langit aku itu nggak pernah mulus. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada di posisi ini dan penasaran banget apa sih kira-kira yang menyebabkan jalur langit aku itu kayak lama banget dikabulnya sama Allah. Jadi jangan skip videonya, tonton sampai akhir ya. Masya Allah ya, sekarang tren tentang jalur langit itu udah mendengung di mana-mana, terutama di TikTok ya. Setiap kali aku scroll, pasti adalah cerita tentang keajaiban jalur langit dari teman-teman yang sudah mendawamkan atau menjalankan. Kan sekarang hashtag mau apa-apa disolawatin dulu itu udah di mana-mana, apalagi di kalangan anak-anak muda sekarang, keren. Tapi ada beberapa yang harus diperhatikan nih saat kita menjalankan Riyadhah W40H, amalan jalur langit lainnya, sholawat lainnya. Ada juga sih beberapa yang mengeluhkan, kenapa sih Kak jalur langit aku itu nggak semulus teman-teman yang lain. Yang lainnya cepat banget dikabul sama Allah, hajatnya cepat banget dikasih sama Allah, sedangkan aku itu enggak, kayak gitu. Nah, di sini perlu diperhatikan ya teman-teman, saat kita menjalankan yang namanya jalur langit, itu ada beberapa faktor yang membuat jalur langit itu cepat dikabul. Kenapa sih si A itu cepat banget dikabul sama Allah, impian-impiannya, keinginannya, sedangkan aku kok lama? Nah, di sini aku menemukan nih ya, dua faktor pembeda kenapa sih jalur langit itu beda-beda antara satu dengan yang lainnya. Yang satunya cepat banget dikabul dan satunya tuh enggak. Yang pertama, hablum minallah. Nah, kalau hablum minallah itu kan hubungan kita sama Allah ya, dan alhamdulillah ini sudah masuk kategori jalur langit. Di sini kita benar-benar memperbaiki hubungan kita sama Allah melalui dengan Riyadhah tahajud, Riyadhah W40H, Riyadhah sholawat, Riyadhah amalan-amalan lainnya. Yang kedua adalah hablum minanas, hubungan kita dengan manusia. Maksudnya gimana Kak? Saat kita menjalankan Riyadhah jalur langit, kita juga harus memperhatikan hubungan kita dengan sesama manusia lainnya, terutama orang tua, teman, sahabat, lingkungan sekitar, tetangga. Jadi kita tuh harus benar-benar memperhatikan udah baik nggak sih hubungan kita sama mereka. Contoh kecilnya ya, kita ikut nih yang namanya Riyadhah tahajud 40 hari. Ya udah, kita beneran tuh fokus sama tahajudnya, beneran fokus sama sholatnya, beneran fokus sama sedekah. Tapi hubungan kita sama orang tua tuh nggak baik. Misalnya sering marah, sering nggak tegur sapa ya, yang menyebabkan orang tua tuh nggak ridho sama apa yang kita inginkan, apa yang menjadi hajat kita. Nah, udah tahu kan poinnya di sini, kalau seandainya orang tua nggak ridho, Allah juga nggak bakalan ridho, kayak gitu. Di sini aku nggak bakalan ngomong ibadah kita sia-sia ya, enggak, itu hak prioritas Allah tentang amalannya, tentang pahalanya gimana, tentang nilai ibadah kita tuh kayak gimana. Cuman sedikit banyak ini bakalan ngaruh juga sama amalan jalur langit kita. Atau sebaliknya nih ya, hubungan kita sama manusia udah baik banget kayak gitu ya, sama tetangga baik, sama teman pokoknya bestie banget, sama orang tua apalagi bakti, tapi hubungan kita sama Allah nggak baik. Misalnya kita nggak pernah sholat lah, kita malah nggak pernah yang namanya sedekah, nggak pernah tahajud, Riyadhah tahajud dan amalan lainnya, itu juga bakalan ngaruh teman-teman. Kenapa? Ya Allah nggak bakalan ridho dong. Ya mau gimana dong ya, kita mau minta rezeki tapi hubungan kita sama si pemberi rezeki nggak baik. Misalnya lagi kita sering sedekah nih sama orang-orang ya kan, ke orang siapapun kita tuh kayak derma banget, tapi hubungan kita sama Allah, sholatnya masih bolong-bolong, nggak pernah yang namanya on time sekalipun, ya bakalan kurang. Karena apa? Uang yang kita sedekahkan itu dari mana coba? Pastinya kan dari Allah ya. Kita minta rezeki sama Allah, tapi hubungan kita nggak diperbaiki sama Allah. Hubungan kita sama Allah sudah bagus, hablum minallahnya udah bagus, tapi ya kita sering menghardik orang, ya kan? Kita sering yang namanya menggunjing orang lain, kita sering yang namanya ngegosipin orang lain.
Allah juga nggak bakalan ridho. Seluruh alamnya plus malaikatnya ngasih rezeki ke kalian. Jadi ketika kita memutuskan untuk ikut nih ya yang namanya jalur langit, kita juga harus memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia lainnya atau hablum minannasnya. Yang ketiga adalah ikhtiar. Nah ini nih yang sering banget ditanyakan sama teman-teman kayak gitu. Apalagi yang ngomong kayak gini, halah nggak usah deh, nggak usah ikhtiar. Aku kan udah jalur langit, Allah bisa ngasih tuh yang rezekinya dari mana-mana asalkan kita mau ngikutin jalur langit kayak gitu ya. Atau memperbaiki hubungan dengan manusia. Tapi teman-teman itu kurang. Kan ini juga dijelaskan ya di surat At-Taubah 105 di mana di sana itu Allah memerintahkan kita sebagai manusia untuk bekerja keras memenuhi kebutuhan hidup. Perlu digarisbawahi juga ya, ikhtiar itu banyak banget ya macamnya, nggak cuman kita harus kerja di kantor atau punya pekerjaan tetap yang setiap bulan ada penghasilan tuh enggak. Termasuk seperti ibu rumah tangga itu salah satu ikhtiar juga kan, karena dia tuh gerak-geraknya tadi ya kita seperti mengurus anak atau bahkan teman-teman yang masih kuliah kayak gitu atau masih sekolah itu ikhtiarnya ya dengan cara belajar. Ada kerja keras untuk mencapai suatu impian kita atau hajat kita. Kan nggak mungkin ya tiba-tiba yang namanya uang itu jatuh segepok dari atas langit ke atas sajadah tuh enggak, kan pasti melalui ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan. Misalnya teman-teman yang kerjanya di kantor, mungkin nanti ya setelah kita menjalankan riyadhah jalur langit, terus memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minannas, Allah ngasih tuh rezekinya lewat kerjaan tadi, dinaikkan ya jabatannya, misalnya dari karyawan biasa jadi manajer lah dan lain-lain. Atau bisa juga nih teman-teman yang ibu rumah tangga kayak gitu ya, yang benar-benar sudah mendawamkan ikhtiar jalur langit, bisa jadi rezekinya dititipin ke anaknya, ke suaminya, atau ke anggota keluarga lainnya, atau bahkan bisa langsung nih ke ibu rumah tangga, misal dapat hadiah atau gift ya, kita nggak tahu kan rezeki Allah tuh dari mana aja. Yang penting kita ikhtiar, bergerak, karena ikhtiar dan gerak kita itu adalah medianya kayak gitu teman-teman. Medianya nanti Allah ngasih rezekinya dari situ. Untuk mencapai suatu keberuntungan dalam hidup ya, kalau kita sudah menentukan oke, aku mau ngelewatin jalur langit, oke, aku mau riyadhah jalur langit untuk menggapai impian. Nah teman-teman juga perbaiki juga yang dua, ikhtiar sama hablum minannasnya. Insya Allah kalau semuanya berjalan berdampingan, jalur langit oke, hablum minannasnya oke, sama ikhtiarnya juga oke, insya Allah bakalan cepat hajatnya dikabul sama Allah. Di ini ya pembeda kenapa sih si A cepat banget, si B kok lambat, si C masih jauh banget kayak gitu ya. Kita sama-sama introspeksi diri, kira-kira apa sih yang salah di jalur langit aku? Jangan-jangan jalur langitnya udah oke, oh ya hubunganku sama teman nggak baik kayak gitu ya, hubungan sama orang tua belum baik, atau kita tuh masih sering nambah-nambah dosa dengan ngegibahin temen. Nah itu yang perlu diperbaiki. Kak, aku jalur langit oke, hablum minannas oke, ikhtiar udah oke kak, terus gimana? Ya udah kalau kayak gitu berarti kita tinggal tunggu aja nih ya restunya dari Allah. Tinggal kita bertawakal aja sama Allah, kira-kira kapan nih ya waktu yang tepat buat Allah ngasih keajaibannya. Nggak cuman dosa aja yang menjadi penghalang doa kita, jalur langit kita itu nggak tembus ke Allah atau terhalang kayak gitu ya. Ada beberapa faktor dan terutama faktor yang sudah aku sebutkan tadi, hubungan dengan manusia dan ikhtiar. Nah buat teman-teman yang udah punya buku ini Riyadhah with Love ya, karena kan aku tuh punya grup memang khusus untuk teman-teman yang sudah punya bukunya. Nah nanti kita bakalan riyadhah bareng-bareng. Salah satu program riyadhahnya itu adalah tahajud 40 hari dan W40H 40 hari. Alhamdulillah ini yang grup pertama ini sudah masuk di hari 37 ya per hari ini pas aku buat videonya, dan insya Allah nanti bakal dilanjut di grup riyadhah kedua atau vol 2 dengan peserta yang lain lagi. Jadi teman-teman yang punya buku ini bisa langsung cek di belakang halaman, di situ ada info untuk grup riyadhahnya. Aku tunggu ya di grup, kita sama-sama menjalankan riyadhah, karena kalau seandainya kita riyadhah bareng-bareng itu bakalan semangat, nggak berat, karena kita sama-sama kumpul, terus kita saling mengingatkan buat sholat tahajud tiap malam. Aku ingetin juga ya buat teman-teman yang punya TikTok, bisa langsung aja follow TikTok aku Of Syam. Di sana itu aku bakalan live setiap hari Senin sampai Kamis jam 9 sampai
sampai jam 11 pagi kayak gitu. Jadi teman-teman bisa tanya apapun tentang Riyadh di sana. Cukup itu aja dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Makasih ya udah nonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.